mohon maaf mengganggu waktu menuju. Hari ini saya ingin mewawancarai menuju sebagai kepala sekolah di Sidoarjo, di mana wawancara ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran di Sidoarjo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada menuju. Mohon kerjasamanya dan mohon bisa dijawab pertanyaan yang saya ajukan. Menuju mungkin selama ini pengalaman menuju sebagai seorang kepala sekolah di Sidoarjo banyak terjadi masalah-masalah ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kedinasan. Nah, bagaimana menuju dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dimana itu kasus melibatkan dilema etika atau kejutan moral. Terima kasih Pak Ki untuk waktu yang diberikan saya. Begini Pak Ki, sebagai seorang kepala sekolah dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan dilema etika di Pak Ki, yaitu dimana dilema etika sendiri adalah salah satu pilihan antara benar dan benar itu Pak Ki. Biasanya dilema etika itu kan terjadi ketika mungkin seorang guru ada menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan pekerjaan di sekolahan dan juga pekerjaan lain yang berkaitan dengan urusan sekolah juga. Mungkin juga bisa berkaitan dengan pekerjaan di sekolahan dan urusan keluarga di rumah. Nah, saya dalam menghadapi seorang guru yang menghadapi masalah untuk dilema etika, biasanya saya akan berkoordinasi dengan guru tersebut sendiri Pak. Baik Ibu, mungkin pernah ada kasus nih yang melibatkan dilema etika ini? Pasti pernah lah Pak. Namanya di sekolahan kita banyak ada urusan keluarga dan juga ada urusan kepentingan sekolah yang melibatkan sekolah. Biasanya yang sering saya hadapi itu untuk urusan dilema etika yaitu ketika seorang guru sedang menghadapi pembelajaran di kelas karena itu tugas wajib seorang guru adalah mengajar di kelas. Nah, di saat yang lain ada tuntutan dari dinas untuk misalnya urusan pengerjaan aset ataupun laporan bos. Biasanya seperti itu kan seorang guru juga dituntut bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas aset yang dibebankan kepada seorang guru tersebut dan juga urusan di kelasnya bisa terselesaikan dengan baik. Dalam artian dia tidak meninggalkan muridnya, tugas yang dibebankan, tugas tambahan yang dibebankan kepada guru tersebut bisa terselesaikan baik. Terus bagaimana selama ini menuju menjalankan pengambilan keputusan itu Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang tadi dilema etika yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya seperti tadi sudah saya sampaikan, saya akan koordinasi dengan guru tersebut. Misalnya kalau untuk urusan ini jam berapa tugas yang harus dilaksanakan di luar kelas untuk meninggalkan anak murid tadi dilaksanakan. Misalnya tugas untuk memenuhi panggilan bendahara bos ataupun aset untuk pertemuan di korwil atau di dinas misalnya jam 9 Pak Kiki. Saya harapkan guru tersebut saat pagi tetap berangkat ke sekolah, tetap mengajar seperti biasa sampai dengan jam 9. Nah, setelah itu Bapak atau Ibu guru tersebut bisa memberikan tugas dalam artian tugas yang produktif juga untuk anak muridnya. Nah, nanti biasanya saya akan menugaskan guru yang lain, misalnya guru mapel atau saya sendiri bisa terjun saat guru tersebut meninggalkan anak muridnya dan saya bisa masuk ke kelas atau mungkin guru yang lain. Terus ada langkah-langkah tertentu atau prosedur seperti apa yang biasa guru dilakukan? Kalau prosedur langkah-langkah tertentu ya kita tinggi. Pertama kita perlu koordinasi tadi. Terus saya tekankan juga tugasnya yang di luar pembelajaran sudah selesai Pak Guru. Nah, kalau sudah selesai Bapak atau Ibu guru tadi bisa meninggalkan muridnya setelah beliau memberi tugas kepada murid dan juga izin atau memberitahu kepada saya. Terus
saja yang mungkin selama ini belum dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu tadi, mungkin dari tadi berkoordinasi, kemudian menentukan prioritas ya, menentukan prioritas mana yang diutamakan, itu kira-kira yang hal-hal yang mana ya biar yang kalian anggap efektif ya, untuk pengambilan kasus-kasus seperti ya, itu tadi yang efektifnya ya koordinasi dan skala prioritas mana yang lebih didahulukan. Kalau misalnya yang lebih didahulukan kok di luar pembelajaran ya nggak apa-apa, yang penting kan sudah ada koordinasi dan kerjasama dengan guru maupun dengan sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bu Nuju rasakan atau Bu Nuju alami dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema terkait? Tantangannya adalah ketika misalnya dalam waktu yang bersamaan itu ada 2 guru atau lebih mungkin ya yang harus meninggalkan kelasnya, meninggalkan muridnya untuk memenuhi tugas. Misalnya yang satu guru tersebut izin karena bertepatan dengan mungkin putranya sakit atau orang tuanya yang sakit, kan tidak boleh saya tidak boleh egois terus harus berangkat ke sekolah, kan juga tidak pas seperti itu. Jadi karena itu juga masalah keluarga juga penting. Tapi sekali lagi yaitu tadi yang penting ada kerjasama dan koordinasi serta melaporkan. Nah, saya akan menentukan prioritas yang mana. Oh, misalnya akan mengantar orang tua, silahkan mengantar orang tua jam berapa, kan itu bisa dikoordinasikan ke Pak Ibu. Nah, setelah dipilih mana kira-kira yang lebih didahulukan, mana yang lebih didahulukan, misalnya akan mengantar ibunya berobat pagi, otomatis beliaunya, Pak gurunya sudah lapor ke saya akan masuk kelas murid, jadi tidak meninggalkan. Apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema ketika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat? Kalau jadwal tertentu tidak ada nih Pak Ki, karena namanya juga kasusnya kan mendadak, bukan sudah dirancang. Beda kalau sudah dirancang beberapa saat sebelumnya itu tidak ada, itu diselesaikan di tempat saja. Kemudian adakah seseorang yang menuju anggap bisa mempermudah atau membantu menuju dalam mengambil keputusan, atau ada faktor-faktor yang bisa membantu tersebut? Kalau faktor ataupun rekan yang bisa membantu pasti ada. Biasanya saya dalam setiap masalah itu selalu berkoordinasi dengan rekan guru yang lebih senior juga, rekan guru yang senior ataupun mungkin pasti ada lah rekan guru yang bisa diajak untuk berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan rekan guru biasanya. Dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin ada pembelajaran yang bisa menciptakan pengalaman yang lucu dalam mengambil keputusan. Pembelajarannya adalah sebagai seorang kepala sekolah, dalam kita mengambil kebijakan itu kita tidak boleh saklek Pak. Artinya kita harus melihat situasi dan kondisi, dan juga kita harus bisa ngomong, bisa ngayomi kepada rekan kerja kita yaitu guru-guru kita. Jangan menjadi kepala sekolah yang otoriter, jangan menjadi kepala sekolah yang ingin menang sendiri. Itu aja Pak. Baik, demikian tadi Bu wawancara yang saya lakukan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa memberikan pengalaman baik dari menuju. Semoga apa yang telah menuju sampaikan juga bisa bermanfaat bagi saya sebagai seorang calon penggerak nanti. Dan sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Senang sekali Pak Ki bisa bekerja sama dengan Pak Ki. Semoga sukses CGP angkatan 8. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Dik. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Silakan. Oke. Ada sesuatu ini kok tumben. Oh iya, begini Pak, maksud saya ke sini dan sini pertama ingin silaturahmi, yang kedua pada tugas saya sebagai CGP ada tugas yaitu wawancara kepada kepala sekolah. Ini sehubungan dengan Pak Har sebagai kepala sekolah di 2 Kecamatan Kecamatan Loro. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk tentang kepemimpinan pembelajaran kepada Pak Haryanto. Sekiranya Pak Har nanti bisa memberikan jawaban tentang beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Har. Oh, iya Pak Dik. Tidak apa-apa, silakan kita saling belajar berbagi ya. Barangkali ada yang bisa saya bagikan untuk Pak Dik. Oh iya. Silakan. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mungkin pengalaman dari Pak Haryanto sebagai kepala sekolah. Pak Har tentunya memiliki beberapa kasus di sekolahan. Nah, bagaimana Pak Har bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Har alami itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Iya, terima kasih Pak Dik. Jadi saya selaku kepala sekolah untuk menampung beberapa kasus di sekolah ini yang saya lakukan, saya menyediakan buku catatan kasus. Kemudian kasus-kasus yang ada itu saya pilih mana prioritas yang harus segera diselesaikan, mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral. Lalu semuanya itu kita berpikir dengan pertimbangan, satu kedinasan, yang kedua juga terkait dengan kemanusiaan. Kan itu lagi ya. Kemudian kasus-kasus yang sudah saya prioritaskan tadi otomatis perlu kita diskusikan dengan yang punya kasus. Mungkin selama pengalaman saat ini Pak Har, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi seringkali ya yang terjadi itu kan kalau ada rekan guru kita ini. Ya. Jadi suatu ketika rekan guru saya itu matur menghadap pada saya bahwa hari ini yang bersangkutan harus memeriksakan orang tuanya ke puskesmas. Sementara orang tuanya ini sudah jompo, tidak bisa naik kendaraan, dan satu-satunya yang di rumah ya dia. Kemudian izin kepada kami selaku kepala sekolah, pas hari itu kebetulan ada pelajaran mapel yang lain selaku guru kelas yang bersangkutan. Kemudian saya tanya nanti bagaimana kelanjutan memeriksakan orang tua itu hari itu berapa jam dibutuhkan. Kalau memang waktu itu tidak sampai 3 jam, silakan dilakukan dulu, dilaksanakan. Nanti biar kelasnya bisa diisi oleh guru mapel tadi, bisa kolaborasi jamnya dulu, bertukar, selesai, kemudian kembali ke sekolah, tidak apa-apa. Sama-sama ini tadi anak tetap kita perhatikan secara dinas. Yang kedua, secara kemanusiaan kita juga harus tahu bahwa dia diberikan oleh orang tua. Mungkin dari pengalaman Pak Har ada langkah-langkah atau prosedur yang Pak Har gunakan yang biasa dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu. Ya, untuk kasus yang sifatnya agak berat, misalnya harus melibatkan orang banyak. Artinya orang banyak, tidak hanya satu orang kan guru. Tentu yang pertama saya mengadakan diskusi dulu dengan yang bersangkutan. Kemudian saya mendapatkan data. Data ini bagi saya masih sepihak, karena harus saya bandingkan dengan informasi dari pihak lain, misalnya teman-teman guru yang lain bagaimana. Bahkan saya mengkaji dari informasi keluarga bagaimana. Satu contoh, ketika ada satu guru saya ini akan izin lantaran orang tuanya harus membuat paspor karena mau pergi umroh. Ya saya tanya, apa betul yang bersangkutan sudah mendaftarkan orang tuanya umroh, kemudian apa harus dia yang ngurus?
kemudian dari yang bersangkutan sudah memberikan penjelasan, dan jadwalnya dari kantor yang membuat paspor juga sudah jelas ada. Saya tanyakan juga kepada teman-teman apakah ini benar orang tuanya mau umroh, sempat cerita-cerita nggak dengan teman-teman sejawat itu. Ternyata data yang masuk itu saya jadikan pertimbangan. Ternyata yang bersangkutan juga sudah pilih hari dan tanggal di mana ini tidak terlalu mengganggu kedinasan. Nah, setelah itu ya harus kita putuskan, kita berikan izin untuk melaksanakan hal itu. Jadi dinasnya tidak terganggu, teman-teman juga bisa welcome, saling menerima. Dari prosedur tersebut Pak, yang Anda anggap efektif, yang Pak Har anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu tadi, yang prosedur yang bagaimana? Ya, ketika kasus kecil itu bisa antara saya dengan yang bersangkutan dengan tetap mempertimbangkan mana kepentingan yang paling besar harus segera diprioritaskan. Jadi tidak selalu keluarga yang jadi nomor satu karena kita ini kan berdinas. Namun tetap kita pertimbangkan bagaimana win-win solusinya, jalan tengahnya. Jadi saya dengarkan, kita diskusikan, kita sepakati. Jadi bukan seolah-olah saya sebagai pengambil keputusan sepihak. Jadi kita diskusikan, kemudian kita muncul kesepakatan itu untuk dilaksanakan. Kalau kasusnya yang sifatnya agak berat, memang biasanya selain mendengarkan dari yang bersangkutan, saya rapatkan dulu dengan teman-teman. Saya diskusikan bagaimana pertimbangan dari teman-teman, kemudian kami sepakati bersama, termasuk yang bersangkutan ikut mendengarkan, ikut juga menyampaikan apa yang dirasakan. Jadi semuanya biasa kami lakukan berdasarkan salah. Sudah efektif ya. Iya. Baik Pak, untuk hal-hal apa saja yang mungkin selama ini menjadi tantangan bagi Pak Har dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, khususnya kasus-kasus yang melibatkan dilema etika yang tadi Pak? Nah ya, jadi yang pertama adalah yang bersangkutan dulu Pak. Jadi yang punya masalah itu kan pasti punya pertimbangan. Misal kemarin ada guru saya yang izin guru BJUK itu pada saat akan PTS akan ada TC untuk atlet prapon. Nanti ikutnya bulat, nanti ikut cabang yang sumo. Nah saya persilahkan kira-kira saat PTS itu mengganggu atau tidak. Kebetulan yang bersangkutan kan guru olahraga. Nah, karena ini juga peluang, dia juga atlet, harapan daerah di satu sisi membuka bakatnya, nanti efeknya juga ke sekolah. Saya minta yang bersangkutan untuk memberi pertimbangan. Karena PTS yang melaksanakan itu guru kelas, nanti kalau ada materi PJUK tentu harapannya didampingi guru PJUK. Yang bersangkutan itu saya minta untuk mengajukan solusi dulu. Nah, yang bersangkutan mengatakan saya siap nanti setelah TC untuk memperkuat atau membahas apa yang telah diterima anak-anak dengan soal PTS tadi, kemudian refleksi dan juga penguatan untuk anak-anak sudah siap setelah TC. Ya sudah, karena yang bersangkutan sudah ada solusi, saya sampaikan ke teman-teman juga mensupport bakat dari teman guru ini tadi. Toh nanti kalau yang bersangkutan ini menang juara dapat pengalaman sekolah juga yang diuntungkan. Iya, kita welcome selama ada solusi anak tidak istilahnya tidak ditinggalkan atau dilalaikan. Baik. Untuk sebuah penyelesaian kasus seperti tadi mungkin Pak Ari, apakah Pak Har memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk penyelesaian itu, ataukah langsung menyelesaikan di tempat dan waktu itu juga, atau ada tata kala atau jadwal untuk penyelesaian? Ya Pak Ki, jadi namanya kita semua punya kesibukan ya Pak Ki ya. Kadang-kadang kita ya rapat dinas, ada kepentingan mendadak yang memang kaitannya dinas, tidak selalu setiap saat harus bisa melayani teman-teman guru termasuk anak-anak. Saya biasanya menggunakan forum, menggunakan WA untuk saling komunikasi, itu satu biar cepat. Kemudian yang kedua, kalau harus bertemu tatap muka, saya juga menyediakan waktu kapan besok mau ketemu saya, misalnya di kantor, di ruang kepala sekolah atau di kantor guru. Dan kebetulan kami punya
punya ruang khusus, jadi punya ruang khusus bimbingan layanan tidak hanya untuk anak-anak termasuk guru. Kalau butuh diskusi sifatnya tertutup, kami sediakan ruang itu. Kemudian kalau yang lewat WA atau WA group kan bisa setiap saat. Kalau untuk yang ruang khusus tadi, saya biasanya seminggu 2 kali. 2 kali itu saya siapkan di hari Senin dan di hari Kamis bertemu. Kalau ada, kalau tidak ada, ya kosong, berarti ruangan itu tidak dipakai. Kalau tidak dipakai oleh guru, biasanya dipakai oleh anak-anak untuk bimbingan karir. Itu Pak Ki. Jadi tetap ada alokasi waktu seminggu 2 kali. Berarti selain yang sifatnya mendesak ya langsung bisa diputuskan, namun juga ada jadwal-jadwal khusus untuk penyelesaian masalah itu. Kemudian Pak, dari penyelesaian masalah atau kebijakan-kebijakan yang Pak Har ambil, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Har dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saya tidak sendiri, karena teman-teman guru ini kan saling membantu. Jadi sama rekan sejawat ini yang saya utamakan. Jadi kekeluargaan di SD2 Keranggan ini saya jadikan acuan untuk mengambil keputusan. Kalau nanti saya mengambil keputusan sepihak, barangkali kan kurang berkenan di hati teman-teman yang lain. Tapi kalau saya bicarakan dulu, teman-teman baik ini guru kelas 1 sampai kelas 6 nanti akan dapat masukan yang beragam dan bisa kita putuskan. Namun tentu dari sekian guru itu ada yang memang lebih nyepui lah istilahnya kan. Lebih nyepui untuk kita ajak diskusi. Ini pasti ada, karena kita sendiri juga merasa masih agak muda ini. Jadi saya kadang ya diskusi dengan guru kelas 2 yang kebetulan sudah sepuh, dan setelah ngajar kan cukup ada waktu untuk kita ajak diskusi. Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi di samping teman-teman juga ada memang guru senior yang kita libatkan. Baik. Dari semua hal yang telah Pak Har sampaikan, dari kasus-kasus dilema etika yang Pak Har alami, ada pembelajaran apa yang bisa Pak Har petik dari tadi yang sudah diutarakan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum bisa diceritakan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi kita ini memang bekerja secara dinas. Hanya saja namanya manusia pasti juga kadang-kadang menemukan masalah-masalah seperti yang tadi kita diskusikan ini. Nah, maka kita harus win-win solution. Artinya ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Kemudian kesepakatan bersama yang harus kita perhatikan adalah bahwa sekolah ini adalah untuk anak-anak. Jadi jangan sampai pertimbangan utama anak-anak ini jangan kita lalaikan. Yang kedua, teman sejawat harus bisa saling melengkapi. Nah, yang ketiga adalah unsur tanggung jawab dari yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan tadi sudah siap antisipasi, nanti jika ada A maka siap yang B seperti ini. Ini jadi sebuah jaminan bagi kami dalam ketenangan mengambil keputusan lagi. Ya, jadi salinglah bagi ya, saling luas, namun juga tidak terus kita biarkan semuanya terkendali. Baik, terima kasih Pak Har atas pengalaman-pengalaman yang Pak Har bagikan. Semoga menjadi pengalaman baik bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak, dan pengalaman-pengalaman dari Pak Har yang dimana sudah menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang nantinya bisa kami implementasikan juga ke depan untuk sebuah pengalaman yang baik. Sekali lagi Pak Har, terima kasih atas waktu dan sempatnya dan berbagi pengalaman baiknya. Sekali lagi terima kasih. Ya, mungkin demikian Pak Har untuk kegiatan saya hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama belajar bersama. Siap. Diminum dulu, jangan buru-buru pulang. Silakan. Demikian Pak. Iya. Sudah cukup nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.